Alright, ada sebiji lagi yang nih macam model baru nih, asal dia pakai push start button, oke, atau yang high spec lah kali, oke. Saga BBT biasa, memang yang baru nih gearbox 480 juga, oke, bukan CVT. Dan macam biasa lah, mau dapatkan sedikit respon, so kita tune stage 1 lah macam biasa, oke. So stay tune, nanti kita akan update dan bagi sedikit penerangan berkenaan remap lah, karena masih ada yang belum paham bagaimana remap dibuat dan apa proses dia dan apa ECU yang dipakai. Oke, so kita akan explain dalam video ini juga. Alright. Oke, untuk makluman sekali lagi, kalau stage 1 punya remap atau tune lah kan. Stage 1 adalah kita tune dimana keadaan engine dan juga cleaner dan juga exhaust ataupun semua dalam keadaan stok kilang, oke, standard kilang, oke. Jelaskan sekali lagi, stage 1 standard kilang, oke. Kita boleh tengok macam ni lah. Cleaner pun standard, daripada sistem exhaust pun, daripada extractor kita boleh nampak pun standard. Kita boleh nampak tidak apa-apa perubahan, dan kita boleh tengok di belakang exhaust dia pun kalau boleh standard, oke. Tapi yang ni dia sudah ubah, ada ubah macam ni, tapi yang ni masih boleh dikategorikan stage 1, oke. Jelas di situ, stage 1 standard kilang. Alright. Oke, ada yang bertanya, remap nih dia pakai ECU apa? Oke, so kita jelaskan di sini. Remap nih dia pakai ECU asal, oke. Untuk kereta-kereta yang baru macam nih yang tidak boleh di custom dia punya ECU, dia memang pakai ECU asal. So remap menggunakan ECU asal, oke. So sekarang kita cabut ECU, nanti kita kasih tengok ECU dia macam mana. Alright, kita sudah buka ECU dan juga ambil file, oke. So di sini kita jelaskan sekali lagi, mungkin ada yang belum paham berkenaan kalau remap lah, kalau kereta-kereta baru yang tidak boleh di custom ECU dia tidak boleh ditukar. Dia memang perlu pakai ECU asal, oke. Maksudnya kalau kereta nih lah punya ECU, kita cabut ataupun yalah kalau melalui kayak bench macam ni, kita cabut ECU. Kalau melalui OBD, pakai OBD lah, oke. Tapi ECU yang dipakai tetap ECU asal kereta tuh, oke. Kalau kereta ini, oke. Kita tidak boleh ambil ECU lain pasang sini kita remap, tidak, dia bukan begitu, oke. Untuk kereta baru dia tidak boleh suka-suka macam tuh. Kalau kereta lama boleh, ada benda macam contoh Evo 3 kita masuk ECU Evo 5, itu boleh, pasal dia punya sistem belum pakai CAN bus, dia pakai CAN line, jadi kita boleh modified dia. Tapi kalau kereta baru yang jalan CAN bus semua, namanya kereta baru, kita tidak boleh suka-suka tukar macam tuh, oke. Biarpun ECU bentuk sama, apa semua sama. Contoh ada 2 Saga BBT, kita tukar satu ECU ini, tukar sini. Itu kita tidak tahu apa dia punya kesan, oke. So kita ingatkan sekali lagi, ECU pakai ECU asal kereta, jangan tukar dengan kawan, jangan tukar dengan siapa-siapa, oke. Itulah dia punya SOP remap, oke. Pakai ECU asal, oke. Pasal sebelum ini ada juga yang pakai ECU lain, macam Wira BDO, dia boleh tukar ECU juga kan, dia sama saja ECU dia. Tapi lepas kita remap, dia pasang di sana, ada something yang berlaku, dia tidak tune lah, tidak match lah. Jadi kita ingatkan awal-awal, ECU asal, tiada tukar-tukar ECU, tiada kami supply ECU bagi dengan customer bagi dan kami balik ECU original, kami supply ECU lain, tidak. Kita pakai ECU asal kereta tersebut, oke. Owner antar kereta, kita cabut ECU, kita remap, kita tune. Owner antar ECU, kita tune direct ECU dia, kita kasih balik ECU, owner test sendiri, macam tuh, oke.
diharap jelas dia punya SOP, karena masih ada yang belum paham pakai ECU apa, pakai ECU ini kah apakah. Kita jelaskan di sini remap untuk kereta yang baru pakai CAN bus, semua pakai ECU asal kereta tersebut. Oke. Siap tune. So kita akan masukkan kembali file yang sudah di tune, pasang balik ECU dan kita akan tes. Oke. Alright, ECU sudah pasang. So kita tes start dulu. One kick start. Oke. Semua dalam keadaan normal. Oh, mileage dia 68.000 sudah. Tes sekon. Ekon hidup. Dan kipas pun pusing sudah. Oke. So kita akan pasang balik semua dan akan tes lah. Oke. Alright, kita tes dulu. Yang ini oleh karena dia semua stok kilang daripada cleaner dan juga sistem exhaust, so respon dia itu oke juga, cuma power itu dia tidak sama macam kalau sudah bikin sistem exhaust. Sistem exhaust yang kita maksudkan nih, dia bikin daripada depan sampai belakang. Oke, bukan belakang saja macam sekarang nih, belakang saya dia bikin belakang saja, tapi di depan dia punya extractor, catalytic converter dan juga tabung tengah itu masih stok kilang. Jadi power itu masih tertahan di situ. Oke. Asal sebelumnya kita ada remap 1 juga, kita ada tune 1 juga sama, tapi sudah full sistem exhaust, maksudnya daripada depan sampai belakang. Extractor pakai macam 41 atau 421, catalytic converter sudah simpan di museum, dan tabung tengah pun sudah tukar pakai yang racing punya, sekali dengan tabung belakang. Respon dia jauh beza daripada standard kilang punya exhaust. Oke. So yang ni owner boleh pakai dulu, boleh try dulu. Kalau dia tidak puas hati, kita boleh suggest lah untuk dia tukar to sistem exhaust. Oke. Yang itu kalau tukar memang confirm respon akan lebih padu lah daripada yang standard kilang ni. Oke. Itu sudah terbukti karena kita sudah buat satu sebelumnya, dan feedback daripada customer juga positif. Jadi kita tahulah bahwa sistem exhaust tu dia memang memberi kesan positif kalau kita tukar. Oke. Jam ni pun okey juga. Tengok. Dia bagi juga, cuma power tu tertahan terutamanya di catalytic converter. Di situ memang power memang banyak kena hole. Oke. That's why catalytic converter tu kalau boleh buang dia. Oke, supaya power direct boleh keluar. Oke, so kita tes di highway. Alamak, susah aja mau tes nih kalau jam. Jadi boleh lah sikit-sikit. Nah, tengok power tuh dia lambat sedikit naik. Dia bagi juga, tapi dia lambat naik. Tapi kalau kita pakai S Sport Mode, rasanya dia lagi power. Dia lagi panjang kalau S. Oke. Tapi apapun dia memang depends daripada dia punya sistem exhaust tadi. Oke. Cleaner itu belakang pun tidak apa, tapi yang penting exhaust dia, itu yang paling penting. Oke. So kita sudah habis tes, dan untuk stage 1 memang ini saja dia punya limit, karena kalau kita paksa habis pun nanti semasa low RPM nanti dia akan jadi tidak stabil. Dia terlalu buka tuh throttle, nanti kereta akan jadi sengguk-sengguk, semput. Dia bukan semput, dia macam batuk-batuk. Dia susah mau calculate sudah berapa bukaan throttle tuh. Jadi
Yang ini adalah tuning terbaik. Kita sudah kaji beberapa biji kereta. Just dia punya exhaust ya. Kalau exhaust dia bikin pom, respon dia akan pergi lebih jauh daripada yang ini. Oke. So thank you pada yang menonton video ini dan juga yang menyokong kami selama ini. Anda semua memang terbaik. Alright.